to Octagon Task Squad. Hey 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 para jutawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqullahu may yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Arti dari Quran surat An-Nur ayat 45 yaitu, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu, Allah mengarahkan perhatian manusia supaya memperhatikan bermacam-macam hewan dari jenis dan juga bentuknya. Ternyata itu unsur-unsur yang terkandung dalam tubuh tersebut atau tubuh hewan itu adalah dari air. Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya, bukan dari binatang-binatang yang berkaki 4. Mulai dari semuanya lah, semua jenis binatang-binatang itu Allah yang menciptakan. Masing-masing hewan tersebut itu diberi naluri, alat penglihatan, dan juga lainnya, agar ia dapat menjaga kelestarian hidupnya. Nah, dari penjelasan Quran surat An-Nur ayat 45 tersebut, ada juga penjelasan dari kisah sapi betina pada zaman Nabi Musa. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 67-74, menuturkan di kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Satu-satunya ahli waris yaitu adalah anak-anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu warisannya, nah anak kemenakan itu membunuh pamannya. Kemudian dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seseorang Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat itu menuduh yang punya rumahlah itu yang membunuhnya, sehingga terjadilah perdebatan dan juga perselisihan. Seseorang mengusulkan agar mendatangkan Nabi Musa dan pada siapa orang yang telah membunuh tersebut. Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Baqarah dijelaskan pada ayat 73 dan 74, Allah menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali. Lalu Allah itu menghidupkan mayat tersebut, dan mayat tersebut memberitahukan siapa yang membunuhnya. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran penting bagi kita semua untuk tidak meniru sifat buruk dari Bani Israel itu. Bertanya kepada tidak tahu itu boleh saja. Bertanya untuk penjelasan lebih lanjut terhadap hal-hal yang samar itu tidak dilarang. Tetapi bertanya sesuatu yang sudah jelas seperti pertanyaan Bani Israel ini, itu akan mempersulit dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para jutawan, kembali lagi dengan saya Nini Widiawati dari Tadris IPA IAIN Kudus. Kali ini saya akan membawakan tema tentang hewan di sekitar rumah. Nah, hewan apa yang akan saya bawa? Penasaran kan? Hewan yang akan saya bawa kali ini yaitu tentang sapi. Nah, sudah tidak asing lagi kan kata-kata sapi? Ya, seperti itulah. Nah, kali ini saya akan menguak tentang si sapi tersebut. Ikuti terus video saya, jangan dikembaliin. Saya akan ke kandang sapi. Nah, di sini saya akan ke kandang sapi. Selamat datang di kandang sapi. Ini sapi-sapinya. Nah, di sini ada 2 sapi yang sangat lucu-lucu. Nama lain dari sapi yaitu Bos Taurus atau Bos primigenius. Sejarah sapi di Indonesia. Pada tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda mengimpor sapi ongolai secara besar-besaran dari India untuk menghasilkan sapi unggul.
Sapi merupakan hewan ternak suku Bovidae dan anak suku Bovidae. Sapi dipelihara terutama dimanfaatkan untuk susu dan juga dagingnya untuk bahan pangan. Hasil lainnya seperti kotoran sapi itu dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Kalau kulit sapi itu dimanfaatkan sebagai alat terbang dan juga tanduk sapi itu dimanfaatkan sebagai hiasan rumah. Di belakang saya ini ada sapi yang lucu-lucu sekali. Yuk ikuti. Sapinya nggak mau. Wah. Biasanya sapi itu digunakan untuk alat transportasi seperti untuk membajak sawah dan juga untuk peremas tebu. Nah, sapi itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Kalian tahu nggak kenapa sapi itu kok ada yang warna coklat, terus ada lorat-lorat ini yang warna putih, dan juga ini hidungnya ini berwarna hitam atau berwarna putih. Nah, itu adalah hasil dari perkawinan silang antara sapi yang berwarna hitam ataupun dengan sapi yang berwarna putih. Jenis-jenis sapi di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Pertama yaitu ada sapi Brahma, ada sapi Bali, ada sapi Ongole, ada sapi Simmental, dan lain-lain. Sapi Ongole itu merupakan sapi yang mempunyai punuk yang besar, dan sapi Ongole ini itu bisa digunakan untuk alat transportasi seperti untuk membajak sawah. Nah, sapi itu kenapa kok ada yang warnanya hitam, ada yang warna putih, dan juga ada yang warna coklat. Itu adalah misalnya perkawinan silang antara sapi Ongole jantan yang berwarna putih dengan sapi betina Jawa yang berwarna coklat. Menjadi induknya itu menjadi berwarna putih seperti itu. Warisan sifat atau disebut juga dengan hereditas itu merupakan istilah dari biologis dari induk keturunannya melalui DNA. Sapi merupakan mamalia berkaki 4 dan mempunyai tanduk dan juga memamah biak. Walaupun demikian, dari seleksi genetik ini itu kadang sapi tidak mempunyai tanduk. Sapi itu berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai rambut, mempunyai daun telinga. Pada umumnya sapi itu hamil itu kurang lebih itu selama 9 sampai 10 bulan. Sapi itu menyusui itu selama kurang lebih 3 bulan. Anak sapi atau bisa disebut dengan pedet itu menyusui ibunya itu selama kurang lebih 3 bulan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang si sapi dikaitkan dengan konteks sains. Itu seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.